Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali. Tidak lupa juga salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan ceramah yang berjudul Pentingnya Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan teman-teman pemirsa yang ada di rumah, kata syukur berasal dari bahasa Arab. Sedangkan menurut bahasa, syukur berarti berterima kasih atau menghargai. Dalam konteks Islam, bersyukur merujuk pada rasa terima kasih dan penghargaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikannya kepada kita. Syukur tidak hanya pengucapan dari lisan, tapi juga melalui hati dan perbuatan kita. Syukur dapat juga didefinisikan sebagai pengakuan kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara memujinya dan patuh taat kepadanya. Dan ini juga dapat melibatkan penggunaan nikmat sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa syukur adalah penggunaan kalimat terhadap hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika seseorang menggunakan kalimat tersebut terhadap apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu dikategorikan terhadap ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan teman-teman permisa yang ada di rumah, bersyukur adalah suatu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan kepada manusia untuk bersyukur. Kita semua mengetahui bahwa Allah Maha Besar dan kita hanyalah manusia biasa, dan kita tidak ada daya upaya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka haruslah kita selalu bersyukur kepadanya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni ashkurukum washkuru li wa la takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan pentingnya bersyukur dalam kehidupan. Dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man la yashkurin nasa la yashkurillah," yang artinya barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya bersyukur kepada Allah, tapi kita juga harus bersyukur kepada sesama manusia, seperti menghargai dan berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Itu juga termasuk salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Ibrahim ayat 7, Allah berjanji kepada hambanya akan menambah nikmat kepada hamba yang pandai bersyukur, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu.
Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat ini menunjukkan bahwa bersyukur adalah kunci untuk mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berjanji kepada kita yang senantiasa bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya ucapan yang paling Allah sukai adalah ucapan Alhamdulillah. Hadis riwayat Muslim. Sebaliknya, jika kita tidak bersyukur atau mengingkari nikmatnya, maka akan ada hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pula hadis mensyukuri nikmat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, Tidaklah Allah memberikan kepada seorang hamba kemudian ia mengatakan Alhamdulillah, melalui apa yang dia berikan itu lebih baik daripada diambil. Hadis riwayat Ibnu Majah. mungkin dalam diri kita sendiri sulit untuk menerapkan rasa syukur kita, baik itu dalam hati maupun lisan secara ikhlas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bersyukurlah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukur. Quran Surah Saba ayat 13. Cara mengamalkan syukur. Syukur di dalam Islam dapat diwujudkan melalui 3 hal. Yang pertama yaitu syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan perbuatan. Yang pertama, syukur dengan hati. Syukur dengan hati adalah pengakuan dalam hati bahwa segala nikmat yang kita miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim harus menyadari bahwa apa yang dimilikinya baik itu harta maupun ilmu itu adalah anugerah dari Allah. Kesadaran diri akan membuat hati kita menjadi selalu bersyukur dan taat kepada Allah. Yang kedua, syukur dengan lisan, dengan senantiasa berucap kepada Allah Alhamdulillah. Yang ketiga, membuat hati lebih tenang dan bahagia. Orang yang bersyukur cenderung hatinya lebih tenang dan bahagia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramallah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukur. Quran Surah Saba ayat 13. Yang ketiga yaitu syukur dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan adalah dengan menggunakan apa yang telah diberikan dengan hal-hal yang baik sesuai dengan perintahnya. Contohnya, yang pertama, seseorang yang diberikan nikmat harta bisa bersyukur dengan cara bersedekah dan membantu orang lain yang membutuhkan. Contoh yang kedua, mereka yang diberi nikmat ilmu dapat mengajarkan kepada orang lain. Contoh yang ketiga, nikmat dalam kesehatan. Mereka memanfaatkan kesehatan mereka dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang keempat, memiliki hati yang tenang dan bahagia. Orang yang bersyukur cenderung memiliki hati yang tenang dan bahagia. Marilah kita senantiasa untuk bersyukur sehingga hati kita damai dan tentram. Manfaat bersyukur. Syukur tidak hanya merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memiliki banyak manfaat, baik itu dari segi spiritual maupun kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari sikap syukur. Yang pertama, menambahkan nikmat. Sebagaimana Quran Surah Ibrahim ayat 7 yang telah dibacakan, bahwa siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Nikmat itu bukan berarti hanya harta kekayaan saja. Bisa jadi dia berupa kesehatan, keberkahan hidup, dan sebagainya lainnya. Mereka tidak mudah iri dan dengki terhadap orang lain. Mereka fokus terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membawa kedamaian dalam hidup dan menjauhkan dari penyakit hati seperti iri dan kesombongan. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Syukur adalah salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan bersyukurnya seorang hamba maka akan
menjadi dirinya menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menghindari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana arti dari firman Allah di dalam Al-Qur'an, surah Al-Imran ayat 7 yang menjelaskan bahwa orang yang tidak mau bersyukur akan mendapat azab Allah yang sangat pedih. Dengan bersyukur kita menjaga diri dari murka Allah dan mendapatkan perlindungan serta ridhonya. Contoh sikap mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, mengakui bahwa segala nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur dalam segala kondisi. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat Allah dalam kebaikan. Yang keempat, berbagi nikmat dengan orang lain. Yang kelima, menghapus rasa iri dengki dan iri hati. Keenam, membaca doa. Dan yang ketujuh, berzikir. Kesimpulan dari ceramah kami ini adalah, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa untuk mencukupi apa yang diberikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari ceramah kami hari ini. Kurang lebihnya kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.